Dan kalau rumah komersil ini kan dia bisa double income ya. Betul, Misalkan suami income. istri kerja nih, suaminya gajinya misalkan 7 juta, istrinya misalkan 15 juta nih, gedean istrinya nih. Itu bisa ya digabungin ya. Hubungin. Tapi tetap nggak BI checking tetap ya? Tetap BI checking berpengaruh, yang pasti yang pertama itu ialah BI checking gitu. Seandainya pihak pemohon ini tidak mencukupi untuk pengajuan KPR-nya, paling tidak ada double income dari pihak istrinya. Jadi mungkin kalau tipe 4290 ini kan gue lihat di sisi jalan utama nih. Jalan Kemungkinan utama kayak di Pesona Koripan 3. Jadi mungkin di saat sudah akad kredit bisa berubah menjadi pertokoan semua nih Bang Johan ya. Betul, ya. Ini tipe terbaru dari Pesona Koripan di tipe 3660. Jadi ini ruang tamu ya. tamu nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Dedi Bedol. Di video kali ini gue akan ajak teman-teman untuk melihat rumah komersil yang ada di Pesona Kahuripan 7. Sambil kita lihat rumah komersil, sambil kita lihat progres pembangunan yang ada di Blok A, mungkin Blok C dan Blok B. Nah, untuk teman-teman yang mungkin minat di rumah komersil, nah di video kali ini gue akan review satu persatu rumah komersil yang ada di Pesona Koripan 7 ini. Pokoknya panteng terus channel gue, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Yo. Oke teman-teman, ini adalah jalan utama dari Pesona Koripan 7. Jadi untuk jalan utama ini luas ataupun lebar dari jalan utama di 10 meter, dan untuk raw jalan di Pesona Koripan 7 itu di 6,5 meter. Dan untuk posisi rumah komersil itu yang seperti kemarin yang sudah gue sampaikan, jadi adanya di sisi jalan utama. Dan untuk di sebelah kanan kita ini rumah komersil di tipe 4290, dan di sebelah kiri juga ini untuk tipe di 4290. Nanti kita masuk ke dalam rumah komersil di tipe 4290. Dan kalau dari jalan utama ini, kalau kita lurus ke sana itu di Blok B untuk tipe komersil di tipe 3660, dan kalau kita terus ke sana itu ada tipe 50/80 dan tipe 60. Nah, jadi satu-satu kita akan bahas tentang rumah komersil yang ada di Pesona Koripan 7 ini. Kebetulan di sini ada Bang Johan nih. Bang Johan, hari ini gue mau jalan, gue sekalian mau review rumah komersil yang ada di Pesona Koripan 7 nih. Boleh. Nah, Bang Johan, Siap. sedikit gue pengen tahu kalau untuk tipe 4290 itu harganya berapa sih? Kalau harga cash ataupun kredit kan sama aja ya. Ya. 495 juta. Ya. Gitu loh. Untuk batas usianya 21 sampai 50 tahun. Oh, gitu ya. Kalau ya. rumah subsidi itu kan 21 sampai dengan 45. Betul. Tapi kalau rumah komersil ini bisa sampai usia 50 nih. 50 tahun bisa pengajuan KPR-nya. Dan untuk harga rumah tipe 42 kan yang ada di samping kita nih, 4290 nih. Yuk sedikit jalan kita review Bang Johan. Siap, oke. Yang mana yang udah enak dilihat, yang Enak tuh ya. Ini ini lagi dikerjakan. boleh, Boleh yang di sana juga sambil sebelah sana ya. Oke. Ya, siap. Kita jalan-jalan nah, jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore mengisi Iya. waktu nih. Harga berapa tadi? 4290? 495.
495 Betul. juta. Dan untuk cicilannya berapa Bang Johan? Cicilannya tergantung nih. Kalau memang mau yang konsumen yang 20 tahun itu sekitaran, kalau yang 20 tahun 4.064.000. Kalau yang 20 tahun. 20 tahun. Kalau yang 15 tahun? Kalau yang 15 tahun itu sekitaran 4.690.000. Ada yang 10 tahun juga? Ada yang 10 tahun. Bagi yang 10 tahun itu sekitaran 6 juta. 6 jutaan. Jadi ada 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun ya. Betul. Dan DP 0% tuh. Kalau mau serah terima kunci berapa? Sampai serah terima kunci. sampai Kalau untuk terima- yang bekerja di perusahaan? Oke, yang bekerja di perusahaan itu kalau DP 0% itu hanya bayar notaris, pajak, sertifikat hanya 10 juta. Plus booking 2 juta, jadi total sampai terima kunci 12 juta. 12 juta itu sudah semuanya. Semuanya. Terus untuk legalitas SHM ya? Oke, kalau legalitas suratnya SHM pastinya. Langsung SHM. Langsung. Wes, Oke, mantap, mantap gak tuh ya? Yoi. Oke. Jadi mungkin kalau tipe 4290 ini kan gue lihat di sisi jalan utama nih. Jalan utama Kemungkinan kita. kayak di Pesona Koripan 3. Jadi mungkin di saat sudah akad kredit bisa berubah menjadi pertokoan semua nih Bang Johan ya. Betul ya, betul. Kita memang ada di sini kelebihan tanahnya, yang memang peruntukannya itu tergantung pihak konsumen. Apakah memang mau jadi taman atau memang mau jadi dibikin toko kembali, bisa itu. Bebas ya kalau Bebas. rumah komersil ya. Oke, kelebihan tanahnya 30 meter tuh. 30 meter. Ah. Dan dia angsurannya flat nggak sih? Kalau angsurannya dia ngikutin suku bunga. Kalau yang suku bunga itu sekitaran 7% sampai 9% sih ya. Itu kalau memang komersil. Dia flatnya 1 tahun kan? Kita flatnya 1 tahun. Setelah itu Setelah itu ngikutin suku bunga. ikuti suku bunga ya. Betul. Itu bedanya rumah subsidi dengan rumah komersil. Jadi kalau rumah subsidi itu dia flat sampai lunas, kalau rumah komersil itu dia 1 tahun flatnya dan setelah itu dia ikut suku bunga. Maksimal 12,5% ya? Maksimal banget 12,5%. 12,5%. Tuh, jadi yuk kita masuk Bang Johan. Gue pengen lihat-lihat nih rumah komersil nih. Nah ini untuk tipe 42 dan yang ada di sepanjang jalan utama ini tipe 3660. Nah ini kalau untuk teman-teman yang mungkin buat usaha kedepannya ini mungkin kedepannya bisa beralih menjadi pertokoan semua ini ya. Nantilah kita ke tipe 3660 ya. Nah kita lihat dulu di tipe 4290. Bang Johan boleh review sedikit nih untuk tipe 4290 itu ada berapa kamar sih? Kalau kamarnya ada 2, 1 kamar mandi plus kita ada toren juga tuh, udah disediakan kita lihat. Kalau untuk yang komersil ya, Pompanya juga sudah. pompanya sudah. Plus juga kita memang kalau yang ini, nggak dapat kanopi nih, yang Nggak dapat kanopi? tapi ada bonus tanahnya nih. Bonus tanahnya. Kelebihannya, Jadi betul. include dengan cicilan ya. Benar. Jadi kalau subsidi itu kan hooknya itu dibayar cash, tapi kalau komersil ini dia include sama cicilan ya. Katanya ada bonus inian juga ya. Oke, kalau bonusnya lain yang pertama kitchen set, yang kedua backdrop TV paling. Oh, backdoor TV. Jadi sama seperti yang di PK6 ya. Tuh, Jadi ada tinggal bonus. tinggal tempatin aja berarti dong. Nanti penting aja. Nah, ini jadi untuk tipe komersil. Jadi untuk tingginya ini kita plafon itu bisa nyampe ke 3,8 meteran ya. Cuma kalau untuk sampai genteng ini mungkin bisa nyampe ke 4,5 meter sampai 5 meter nih. Nah, ini teman-teman tinggal bawa pakaian aja, nggak usah renov-renov lagi udah tinggal tempatin aja lah ya. Mesin air juga sudah ada ya, kitchen set sudah ada. Dan tempat TV ya, backdoor TV juga udah ada, toren sudah ada, ya kan? KWH juga. Udah pasang KWH juga, udah tinggal nempatin aja. Dan ini hanya 10 juta aja. Kalau untuk yang usaha bedanya apa sih? Untuk ini kan all in di 12 juta untuk yang bekerja di perusahaan nih. Kalau yang wirausaha seperti apa? Kalau wirausaha sih sebenarnya nggak jauh beda sih ya. Kalau masih sama juga, masih DP-nya masih sama. Kalau wirausaha cuman diperbedakan dia harus dia untuk lengkapi berkasnya di surat keterangan usahanya saja sih, sama rekening koran. Biayanya Kalau yang usaha itu paling tidak itu DP 10%. DP 10%. Bukannya ini Bang Johan, dia harus ada di rekening BTN-nya 2 kali angsuran. Betul, 2 kali angsuran. Kayaknya lupa nih. lupa lo. Pinteran gua lo. Jadi kalau untuk yang di perusahaan itu 10 juta udah all in, tapi kalau yang untuk yang usaha itu dia harus ada 2 kali cicilan di banknya. Itu tambahannya itu. Ya misalkan cicilannya 3 juta, paling nggak di rekening tabungannya harus ada 6 jutaan gitu untuk biaya prosesnya. Iya. Betul lah.
Baru tahu lu ya. Nah, untuk rumah komersil 42 ini seperti ini. Dan untuk tipe 42 yang ada di Pesona Kahuripan 7 ini sudah masuk ke waiting list ya. Jadi sudah full booking ya. Udah full booking, karena kalau komersil, kalau untuk booking bisa langsung pilih blok hari itu juga. Oh, booking fee pilih blok. Betul, makanya Oke. kita full booking kalau untuk 4290 gitu. Termasuk komersil yang lain sama, nggak dibedakan. Kalau memang mau booking hari ini bisa langsung pilih blok. Pilih blok. Betul. Dan kalau rumah komersil ini kan dia bisa double income ya. Betul, Misalkan suami istri kerja nih. Suaminya gajinya misalkan 7 juta, istrinya misalkan 15 juta nih gedean istrinya nih. Itu bisa ya digabungin ya. Gabungin. Tapi tetap nggak BI checking tetap ya. Tetap BI checking berpengaruh, yang pasti yang pertama itu ialah BI checking gitu. Seandainya pihak pemohon ini tidak mencukupi untuk pengajuan KPR-nya, paling tidak ada double income dari pihak istrinya. Oh, Gitu. jadi bisa double income juga nih. Terus masa kerja juga ngaruh kan ya? Masa kerja berpengaruh, sama kayak subsidi, dia untuk karyawan tetap untuk 1 tahun dan karyawan kontrak 2 tahun. Bener banget, ini marketing nih kayaknya nih. Itu tetap jadi untuk BI checking. Cuma bedanya dengan rumah subsidi itu, kalau rumah subsidi itu kan enggak, cicilan per bulannya enggak lebih dari 1,5 juta lah per bulan. Cuma kalau untuk komersil boleh, misalkan teman-teman punya utang 5 juta per bulan ataupun 10 juta per bulan itu enggak masalah. Yang penting penghasilannya cukup, gitu ya Bang Johan ya. Betul lah, mencukupi. Nah, jadi kita langsung ke tipe 36 nih. 36, ayo Nah, untuk kita. teman-teman yang mau di tipe 42 boleh, cuma paling masuk ke waiting list. Dan ini masih tersisa nih untuk tipe 3660. Ini masih banyak ya? Banyak, masih banyak. Masih banyak. Dan lokasinya itu di sisi jalan utama nih, di jalan utama 10 meter. Dan sebelah kiri ini untuk tipe 3660, dan sebelah kanan ini juga tipe 3660. Bang Johan, antar gue dong masuk ke dalam nih. Oke, siap. Ayo, masuk ke dalam. Tapi tampak muka masih Mau di ini. lanjut aja. Iya. Untuk tampak muka masih 6 meter berarti ya? 6 meter masih. Nah, 6 meter. Kita lihat nih tipe terbaru dari Pesona Kahuripan di tipe 3660. Jadi ini ruang tamu ya? Kamu nih. Paling nggak untuk mencari rumah itu karena seumur hidup ya. Jadi kita harus benar cocok. Kita benar-benar harus paham. Jangan sampai teman-teman nggak tahu tentang persyaratan atau biayanya.